Bahas soal kenapa rumus tadi. Rumusnya adalah A sama dengan V kuadrat per R dalam gerak melingkar. Ini penjelasan yang teknis banget, jadi kalau lo merasa terlalu kompleks, terlalu ribet, bisa skip aja sebetulnya. Yang penting tadi penjelasan intuisinya udah dapet. Ini untuk tahu secara pasti aja berapa sih kecepatan yang dibutuhkan gitu dari suatu benda, tadi katakanlah bulan, supaya tidak tertelan oleh bumi gitu. Dan untuk cari tahu kenapa dapat rumusnya ini, sebetulnya diambil dari mana rumusnya? Diambil dari sifat dari gerak melingkar itu sendiri gitu, karakteristiknya. Jadi karakteristiknya apa? Karakteristiknya tadi yang udah kita jelasin, yang udah gue jelaskan adalah bahwa dalam gerak melingkar itu intinya adalah suatu benda bergerak dengan kecepatan tertentu yang konstan secara tegak lurus dengan arah tarikannya gitu, arah A, atau dalam konteks bulan dan bumi ya gravitasi gitu. A itu percepatan acceleration, dan percepatan yang menarik benda, kalau percepatan yang menarik bulan kan adalah gravitasi bumi gitu. Jadi dia tegak lurus gitu, di sini tegak lurus, dan ketika dia di sini katakanlah gua mau gambar lintasan melingkarnya dulu. Jadi tentu tidak sempurna ya, cuman ya udah. Di sini dia tegak lurus, di sini pun dia tegak lurus gitu kan. Di sini ada G, di sini set, dia V gitu kan. Mungkin gua gambar gitu. Jadi katakanlah ini V1 dan ini adalah R1. R artinya jari-jari atau jarak antara benda yang ditarik dan benda yang menarik gitu. Ini R1, ini R2. Dan dalam gerak melingkar ya R-nya selalu sama gitu, karena lingkaran kan. Lingkaran itu jari-jarinya selalu sama. Ini kesini sama, ini kesini sama, ini kesini sama. Ini R2, ini V2 gitu. Oke, dan dari sini kita bisa membangun beberapa segitiga gitu, beberapa segitiga vektor gitu. Maksudnya apa? Maksudnya kita bisa menggambarkan hubungan antara variabel-variabel ini dalam suatu bangunan segitiga gitu. Maksudnya gimana? Kita bisa lihat antara R1 dan V1 kan bisa dibikin hubungannya kayak gini kan. Ini ada R1, ini ada V1. Ada semacam segitiga gitu. Ini panjangnya R1, ini panjangnya V1 gitu. Segitiga vektor maksudnya arahnya ya. Kalau R1 arahnya ke bawah, berarti V1 arahnya ke kiri, tegak lurus gitu kan. Akhirnya kita bisa bentuk semacam segitiga dari sini gitu. Namanya segitiga vektor. Vektor tuh melihat arahnya gitu. Sama juga dengan segitiga yang kedua gitu, antara V2 dan R2. Sebenarnya sebangun kan sama V1 dan R1. Karena V2 dan R2 pun bentuknya segitiga siku-siku juga kan. Karena R2 dan V2 ya tegak lurus juga sama gitu. Nah, kemudian hubungan lain yang bisa kita gambarkan juga adalah bentar, ini sebenarnya sama aja kayak kita copy paste aja sebetulnya. V2 dan R2. Oke, tinggal ganti namanya V2 R2. Kemudian V1 dan V2 juga kita harus perhatiin bahwa dalam gerakan melingkar arahnya selalu berubah, arah kecepatannya. Lihat awalnya ke sini V1, agak ke atas gini. Kemudian jadi ke bawah. Set. V2 gitu kan. Jadi arahnya nih bisa membentuk segitiga gitu kan, segitiga vektor. Membentuk sudut tertentu gitu kan. Kenapa arahnya berubah ya? Karena terus ditarik gitu. Bayangin aja kayak ini, anggap ada paku. Ini ada meja.
Ini meja, ini paku. Terus ada tali. Terus lo taruh bola gitu. Lo dorong bolanya ke sini. Apakah bolanya akan terus mengarah ke sana? Enggak, bolanya akan melingkar gitu. Kenapa melingkar? Karena dia bergerak ke sini terus, tapi setiap dia bergerak ke sini dia ditarik juga sama pakunya gitu. Persis kayak bola, kayak bolan dan bumi gitu. Jadi dia selalu tegak lurus tapi arahnya selalu berubah. Begini, begini, begini. Karena apa? Karena ada gaya percepatan tadi. Atau kalau dalam konteks bulan dan bumi ada gravitasi tadi gitu. Gitu. Bentar. Oke. Nah, jadi bisa digambarkan dalam bentuk segitiga gitu. Ini bisa dibilang adalah delta V, perubahan arah kecepatannya gitu. Ini delta V nilainya ya segini gitu. Jadi untuk mengubah arah V1 ke V2 dari yang ke sini ke yang ke sini, dia harus ya bergerak ke bawah gitu kan. Jadi delta V itu adalah perubahan arahnya, yang mana arahnya adalah perubahannya ke bawah gitu. Dan dalam segitiga vektor ini disimbolkan dengan delta V ini. Ini. Yang panjangnya ya segini. Ini dalam segitiganya gitu. Sama juga dengan ya R-nya gitu, R1 dan R2 gitu. R1 R2 juga bentukannya gini. R1 R2. Set. Gitu kan. Nah, kita bisa, gue mau mensejajarkan dulu supaya lebih mudah. Di halaman baru aja. Oke, ini R1 R1. Kemudian ada V2 R2. Kemudian ada V1 dan V2. Ini delta V. Ada R1 dan R2. Delta R. Perubahan jari-jari sama konsepnya kayak perubahan V ini tadi. Nah, apa yang bisa kita ambil dari sini? Yang bisa kita ambil adalah bahwa segitiga ini dan segitiga ini itu segitiga yang sebangun. Kenapa gitu? Karena bayangin aja untuk membuat segitiga. Ini kan R1, ini R2. Gampangnya gue kopas aja deh. Bayangkan gue mengkopas R1 ini. Kita copy. Set, ini kan R1 nih. Untuk membuat dia kayak gini kan berarti harus dimiringin dikit gitu. R2. Gue kopas tapi gue miringin gitu. Layout. Bukan. Group. Oke. Nah. Jadilah segitiganya. Gitu kan. Karena V1 dan V2, karena V1 tegak lurus dengan R1, kita bisa bayangin ini tuh sebagai gimana ngejelasinnya. Gue susah menemukan kata-kata yang tepat, tapi kita bisa ibaratkan kayak gini, gampangnya gini deh. Gue coba ganti segitiganya. Kita coba putar segitiga ini lagi deh. Kita coba putar segitiga ini. Kita putar segitiganya set 90 derajat. Nah, lo bisa lihat akan jadi seperti ini. Aduh. Ini terlalu gede. Wah, gede banget ya. Bentar. Oke, kita ulang. Ya udahlah, gak apa-apa. Ini intinya V1, ini R1.
Kemudian kita bisa gambar lagi, kalau kita putar balik ini jadi V2, ini jadi R2. Lo bisa lihat V1 sama R1 sebetulnya ibarat satu garis yang sama kan. Tapi R1 lebih panjang, V1 lebih pendek. Gue harap lo bisa mengerti visualisasinya gitu. Sama dengan V2 dan R2 gitu. Jadi kalau kita bikin segitiga yang ada R1 sama R2 nya kayak miring kayak begini. Nih. Berarti sama aja dong. Ini ibarat V1 dan V2 juga gitu. Artinya keduanya adalah segitiga yang sebangun gitu. Artinya ini ibaratnya R1 R2, V1 V2 tuh ibaratnya segitiga yang sama tapi lebih kecil aja, V1 V2 gitu. Delta V ini delta R. Jadi keduanya adalah segitiga yang satu bangun gitu. Sudut-sudutnya sama, cuman ini aja yang berbeda, besarnya yang berbeda gitu. Gue harap lo bisa mengerti visualisasinya gitu. Yang artinya kalau segitiga sebangun, perbandingan sisi-sisinya itu sama. Artinya apa? Artinya R1 per R2 adalah V1 per V2 juga gitu. Kita kembaliin segitiganya lagi. Kayak gini, R1 R2 delta R, V1 V2 delta V. Dan apa itu percepatan? Percepatan adalah delta V per delta T. Oke. Delta V per delta T. Dan kemudian kita bisa coba ngotak-ngatik dari sini gitu kan. Berarti gue juga sambil mikir ya. Berarti kita bisa coba R-nya deh, berarti delta R satu adalah delta V per V1. Maksudnya R1. Gue masih belum nemu nih. Gimana caranya intinya supaya dapat formula A sama dengan V kuadrat per R tadi. Gue pengen ngotak-ngatik dari persamaan segitiga ini. Bahwa R1 per R2 adalah V1 per V2. Bentar gue mau mikir dulu. Kita bisa melihat juga dari sini sih. A adalah delta V per delta T. Dan apa itu V? V kan adalah perubahan dari jarak delta R-nya per delta T gitu. Oke. Terus dari sini bentar. Oke, kasih waktu gue untuk mikir dulu. Oke, setelah gue ngeliat catatan gue sebelumnya, emang ini sering kali terjadi. Catatan yang sebelumnya jauh lebih pintar daripada catatan yang sekarang ya. Di akhirnya gue nemuin bahwa yang kita pakai ternyata adalah delta R per R1 gitu, sama dengan delta V per V1 gitu. Dan ingat rumusnya. Rumus jarak apa? Rumus kecepatan ada apa? V adalah delta R per delta T, perubahan jarak per perubahan waktu, dan A adalah delta V per delta T gitu kan. Dari sini kita bisa ganti delta R adalah V kali delta T kan, berarti V kali delta T per R. Bentar, gue mending di halaman baru aja.
Oke. Kita bisa ganti delta R jadi V kali delta T, berarti V kali delta T per R1 bisa kita ganti sama R karena nilai jari-jari selalu sama di dalam lingkaran. Kemudian delta V kita bisa ganti jadi A kali delta T per V karena dalam gerak melingkar ini gerak kecepatannya selalu sama. Kemudian delta T bisa sama-sama dicoret, berarti V per R adalah A per V. Kemudian jadinya V kuadrat adalah A kali R gitu. Alias ini gambar R dan V gue mirip sih. Alias A adalah V kuadrat per R. Dapatlah rumus ini gitu. Sehingga kalau lo mau nyari tahu nih ada bumi, nih ada bulan, berapa kecepatannya bulan yang harus dia punya supaya bisa kabur dari bumi, lo tinggal nyari dengan cara V kuadrat adalah A kali R, berarti V adalah akar dari A kali R. A itu apa? Gravitasi bumi. R itu apa? Jari-jari. Jarak antara bulan ke buminya berapa gitu. Dapatlah ntar lo hasilnya gitu. Yang akan gue lakukan, tapi gue akan coba visualisasikan ini di aplikasi visualisasi programming untuk Python gitu. Tapi itu nanti gitu. Oke kalau gitu. Gue harap lo bisa cukup mengerti lah secara teknis gimana bisa nemuin rumus ini gitu.